Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great to, how are you today? Semoga hari ini kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, Miss Yuli juga sehat dan senang sekali bisa jumpa dengan kalian melalui tayangan video ini. Friends, hari ini Miss Yuli ingin mengajak kalian belajar membaca serta menghafal surat Al-Ashr. Kalau bicara tentang surat Al-Ashr ini, tentunya banyak di antara kalian sudah hafal, bukan? Ya, karena ketika kita sekolah di gedung sekolah, maka pada saat jam kepulangan kalian semua membaca surat Al-Ashr ini ya, teman-teman ya. Namun hari ini mari sama-sama kita belajar bagaimana cara membaca surat Al-Ashr dengan benar. Untuk itu mari sama-sama memulai materi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari kita sama-sama menelaah ayat demi ayat yang terdapat di surat Al-Ashr ini ya teman-teman ya, supaya kita bisa membacanya dengan benar. Oke, di surat Al-Ashr yang ayatnya hanya 3, itu semua ujung-ujungnya ayat merupakan contoh bacaan ketika waqaf pada huruf yang bersukun dan sesudahnya ada satu huruf lagi. Nah, untuk itu dalam hal ini kita menggunakan panduan yang terdapat di buku Iqra ya teman-teman. Di buku Iqra jilid 6 halaman 25. Di situ adalah tentang apabila waqaf atau menghentikan bacaan pada huruf yang bersukun dan sesudahnya ada satu huruf lagi. Di buku Iqra tersebut dinyatakan bila waqaf suara fa ditekan dan diikuti bunyi hak sukun dengan suara rendah. Karena kebetulan di buku Iqra ini contohnya adalah wal fath yang seperti itu. Nah, jadi intinya kalau waqaf pada huruf yang bersukun dan sesudahnya ada satu huruf lagi ini, maka suara huruf yang bersukun itu, huruf matinya itu ditekan, kemudian diikuti bunyi dari huruf berikutnya dengan suara rendah ya. Seperti itu ya teman-teman, kita menggunakan panduan yang ada di dalam buku Iqra jilid 6 halaman 25. Baik, sekarang kita mulai ayat yang pertama. Di ayat yang pertama itu lafadznya hanya satu kata teman-teman, wal ashr. Nah, di situ cara mengucapkannya, walnya pendek, ashrnya itu karena pakai ain, tidak usah banyak bergerak mulutnya, kita keluarkan dari tenggorokan kita. Lalu di depannya ada shot disukun, dan sudah shot disukun ada satu huruf lagi, yaitu huruf ro. Jadi cara membacanya adalah wal ashr. Nah, jadi huruf ro yang di ujungnya ayat itu harus kita bunyikan, harus kita ucapkan ya. Jangan wal ashr, tapi wal ashr, ada bunyi ro-nya walaupun dengan ringan pengucapannya. Wal ashr gitu ya. Untuk ayat 1 Miss Yuli mulai lagi, Miss Yuli ulangi lagi. Wal ashr, ashr, A-nya kayak gini, surnya karena huruf short maka mulut harus maju ke depan. Lalu berakhiran dengan huruf R. Wal ashr. Coba diulang sekali lagi untuk ayat yang pertama. Wal ashr. Oke, bisa ya? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Di ayat yang kedua itu ada lafadz innal. Di situ ada nun tasydid, berarti bacaan gunnah dan kita harus tahan selama 2 harokat.
Innya seperti itu. Innal, ya. Kemudian ada al-insana. Di situ kita bacanya samar dan dengung karena ada nun mati bertemu huruf sin. Sa panjangnya 2 karena ada mat asli. Nah, pendek aja, tidak ada tanda panjangnya. Innal insana, gitu ya. Lalu berikutnya ada lafadz lafi, di situ panjangnya 2, ada huruf mat asli. Lalu di penutup ayat ada lafadz khusr. Nah, kita mengeluarkan huruf kho-nya itu bunyinya adalah dari ujung tenggorokan. Jadi seolah-olah kita sedang ngorok ya teman-teman ya, ada yang bergerak di tenggorokan kita. Khus, karena depannya huruf sin yang tidak ada titiknya, sambil senyum khus gitu ya. Lalu ada huruf ro di ujungnya. Jadi kita membacanya ujungnya ayat kedua ini khusr gitu. Mesti diulangi dari mulai innal ya untuk ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr sambil ditarik seperti orang senyum teman-teman karena huruf sin di situ. Bisa dipahami? Yuk sekali lagi kita ulang ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr gitu ya. Dan berikutnya adalah ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir, agak panjang dikit nih teman-teman. Di ayat yang ketiga itu kita awali dengan lafadz illa. Ada tasydid di lamnya ya, bukan ilah tapi l-nya double. Lalu lalnya itu pendek, nggak boleh dibaca illal tapi illal, temponya cepat. Illal. Lalu ada alladzina yang panjang hanya huruf di situ ya. Illalladzina. Nah, berikutnya ada lafadz amanu, pakai hamzah di sana, maka kita buka mulut kita. Panjang 2 mat asli, nu panjangnya juga 2. Amanu illalladzina amanu, seperti itu. Lalu lanjutannya ada lafadz wa'amilus. Nah, di situ menggunakan ain, maka keluarkan hurufnya dari tenggorokan. Mulutnya tidak ada pergerakan ya. Wa'amilus. Nah, lu-nya langsung masuk ke huruf yang bertasydid di sana, yaitu huruf shod, maka lusnya langsung otomatis mulutnya ke depan. Wa'amilus gitu. Wa'amilus. Lalu ada lafadz as-solihati. Jadi so panjang 2, liha hanya panjang 2, ti-nya pendek aja. So panjang 2, li-nya pendek, ha panjang 2, ti-nya pendek. Wa'amilus solihati gitu ya. Dan berikutnya ada lafadz watawasau. Ingat, itu huruf short. Jangan watawasau membacanya, tapi watawasau. Wanya panjang 2, show-nya temponya cepat. Watawasau gitu. Lalu ada lafadz bilhaqqi. Bilhaqqi di situ bil pendek, tidak boleh bil tapi bil, temponya cepat. Haqqi ada tasydid di huruf qaf, maka harus terdengar 2 qaf ya teman-teman ya. Haqqi dulu baru bunyi qi. Haqqi wa tawasau bil haqqi, seperti itu. Lalu kemudian ada lafadz wanya panjang 2 lagi, saw pendek lagi. Terus di depannya ada bisobri, tapi ada tanda wakof di sana. Bisnya itu langsung masukkan ke huruf shod yang bertasydid. Bis bukan bis, jangan ditarik ya ke depan bibirnya. Bis
Sobrinya karena wakof, cara membacanya seperti panduan di buku Iqra 6 tadi. Watawasau bis sobr. Sobr, sob, SHOB, lalu ada R-nya. Watawasau bis sobr, gitu ya. Coba kita rangkai dari awal ayat ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bisa teman-teman mengikutinya? Ya, kalau sudah bisa, sudah memahami, maka sekarang kita mengulang dari ayat 1 hingga ayat 3, dimulai dengan membaca ta'awud. Ikuti bacaan Miss Yuli ya teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Demikianlah cara membaca surat Al-Ashr dengan benar. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa membaca, lalu selanjutnya hafal surat ini dengan benar ya teman-teman. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar membaca dan menghafal surat Al-Ashr di rumah supaya menjadi hafal dengan benar. Dan Miss Yuli akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.